Oke, anak-anak, kita lanjut kembali pelajaran kita setelah tadi sudah belajar agama sama TIK ya. Sekarang kita masuk pelajaran SBDP, yaitu tema 3 subtema 4. Materi kita adalah teknik melipat. Apa itu teknik melipat? Teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk ukuran suatu benda dengan cara dilipat. Namanya melipat, berarti dilipat dia ya. Contoh benda yang mudah dilipat yaitu ada pakaian, kertas, kemudian pipet. Nah, teknik melipat pakaian caranya yaitu, apakah kamu pernah melihat ibumu melipat pakaian? Pasti pernah ya. Nah, pakaian dapat berupa baju, celana, rok, dan lain-lain ya. Ini pakaian. Nah, mengapa teknik melipat pada pakaian perlu dilakukan? Ayo, mengapa yuk? Teknik melipat pada pakaian dilakukan agar pakaian tidak kusut atau pakaian jadi rapi ya. Coba kamu gulung-gulung, bajumu bisa jadi keriting nanti ya. Oke. Nah, cara melipat kaos dengan cara klasik. Ini dia caranya ya. Nah, yang pertama yaitu letakkan pakaian di atas bidang yang datar atau meja. Kemudian lipat bagian bawah ke atas. Kemudian yang ketiga, lipat pakaian sebelah kiri ke tengah, kemudian lipat lengan ke arah berlawanan. Nanti bisa langsung dipraktekkan ya di rumah ya, langsung ambil baju kaosmu, coba praktekkan. Yang keempat, lipat pakaian sebelah kanan ke tengah, kemudian lipat lengan ke arah berlawanan, jadi dia ketemu di tengah ya. Lalu lipat pakaian menjadi 2 bagian dan dirapikan. Ini hasilnya yang terakhir, sudah menjadi rapi. Oke. Nah, yang kedua, cara melipat kaos dengan cara yang cepat ya. Yaitu yang pertama, coba lihat, perhatikan gambarnya ya, itu tekniknya. Letakkan kaos pada bidang yang rata atau meja. Bagian depan kaos harus menghadap ke atas. Bagian depan kaos harus menghadap ke atas. Lihat contohnya ya, yang pertama itu ya. Kemudian buat seakan-akan ada garis pada bagian tengah kaos nih ya, yang kedua ya. Yang ketiga, cubit bagian titik yang pertama di paling ujung atas kaos, titik yang kedua di tengah kaos, dan titik yang ketiga di paling bawah kaos. Yang keempat, ambil titik yang pertama, kemudian titik yang kedua. Lalu kita putar titik pertama menuju titik ketiga sambil memegang titik kedua pada tangan yang satunya. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, sambil memegang titik-titik tadi, kamu meletakkan kaosnya ke arah belakang, jadi diputar dia ya. Selanjutnya, kamu melipat kaos dengan menekukkan bagian lengan sebelahnya hingga kaos menghadap depan. Nah, itu dia. Nanti langsung coba ya, tes di rumah ya. Kalau anak yang udah pernah menyetrika pasti udah tahu ini. Ada ya yang sudah pernah nyetrika ya di antara kalian ya? Belum ya? Yang ketiga, cara melipat kemeja yaitu, coba lihat gambarnya. Rebahkan kemeja di permukaan datar. Nih ya. Letakkan kemeja kamu di atas alas dengan permukaan datar. Meja bisa menjadi alternatif paling cocok ya. Itu di atas meja paling pas. Kalau enggak di lantai, langsung duduk kamu di lantai itu ya. Pastikan juga kancing kemeja sudah terkancing rapi agar lipatannya menjadi lebih ketat. Kemudian yang kedua, lipat bagian lengan ke bagian tengah belakang. Lipat masing-masing bagian lengan kemeja secara horizontal sehingga menyilang satu dengan yang lain di bagian belakang kemeja. Jaga agar tidak melipat sisi jahitan kemeja. Kemudian yang ketiga, lipat kedua sisi ke bagian tengah. Lipat masing-masing sisi kemeja. Sekali lagi, di sini lipatan sudah semakin
rapi. Nah, lipat 2 memanjang, tahan bagian bawah kemeja dengan kedua tangan, lipat kemejanya setengah memanjang dari bawah ke atas. Lipat sekali lagi agar ukuran lipatan kemeja menjadi lebih kecil. Nah, kalau sudah selesai silakan disimpan ke tempatnya ya. Kemudian yang kedua yaitu teknik melipat kertas. Teknik melipat kertas itu adalah teknik membuat karya seni atau kerajinan tangan yang secara umum berbahan kertas yang diproses dengan cara melipat sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan. Teknik melipat kertas dapat dilakukan dengan membuat bentuk-bentuk tertentu, atau ini biasanya bahannya kita buat adalah origami yang sering kita pakai ya. Oke. Contoh origami yaitu yang pertama origami membuat meja nih. Coba lihat. Ada sampai bentuk 8 bentuk. Kemudian ada origami membuat kapal. Oke. Selanjutnya, selain membuat berbagai bentuk kerajinan, kita juga dapat menggunakan seni lipat untuk membungkus kado ya. Selain buat kerajinan tadi, selain melipat pakaian kemudian buat kerajinan dari kertas origami, kita juga membuat teknik lipat untuk membungkus kado ya. Ini dia bungkus kado ya. Jadi itu merupakan seni-seni yang menggunakan teknik lipat ya. Paham sampai situ ya anak-anak? Oke. Nanti ini materi kita yang baru juga ya. Jangan lupa tetap tuliskan di buku tulismu dengan rapi untuk dipelajari. Anak-anak jangan lupa lengkapi semua catatannya dengan rapi. Minggu depan kemungkinan kita akan menghadapi ulangan harian yang ketiga ya. Jadi jangan main-main. Kalau dikasih catatan inti materi pelajaran kita, kamu catat. Dan jangan lupa pelajari buku tematiknya. Baca-baca buku tematik. Itu di panduannya sudah ada, materi itu diambil dari halaman berapa saja ya. Jadi tetap semakin semangat belajar, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.